Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Kalau sebelumnya saya sudah membahas mengenai manga Mokushirōku no Yonkishi chapter ke-12, kali ini giliran chapter yang ke-13-nya. Di akhir chapter lalu, Percival memang telah berhasil mengalahkan Talisker dengan teknik sihir barunya. Dan di manga Mokushirōku no Yonkishi chapter ini, setelah kejadian tersebut, kita dapat melihat reaksi terkejut dari Doni serta Nasians. Dan keterkejutan mereka berdua itu sangatlah wajar. Pasalnya, siapa yang bakal menyangka jika Percival akan mampu mengalahkan seorang kesatria suci sekaligus menghancurkan sebagian dinding tanah Ngarai Gema hanya dengan satu kali serangan saja. Akan tetapi, ternyata yang terkejut bukan hanya Doni serta Nasian saja. Lantaran Percival pun juga terkejut dan tidak percaya kalau dirinya mempunyai kekuatan sihir sehebat itu. Namun lucunya di chapter ini pula kita bisa melihat jika ternyata Percival tidak bisa mematikan atau menghentikan kekuatan sihirnya. Yang itu artinya sekuat apapun sang tokoh utama kita ini, sekarang dia masih tetaplah seorang amatiran dalam hal kekuatan sihir. Sangat amatir yang bahkan tidak dapat dengan leluasa menggunakan kekuatan sihirnya sendiri. Ketika semua orang tengah bingung saat melihat Percival dan sama sekali tidak memperhatikan keadaan sekitarnya, secara tiba-tiba Dolores bangkit. Dan hal itu tentu saja membuat orang yang melihatnya sangat terkejut. Apalagi ketika Dolores bangkit, wajahnya masih hitam seperti habis terbakar. Makanya tidak mengherankan saat melihat hal itu, Doni yang sangat terkejut mengira Dolores sudah menjadi mayat hidup. Memang benar, Dolores yang masih selamat setelah terkena semburan racun dari monster Ordo tersebut merupakan sebuah kejadian yang mengejutkan. Tapi menariknya, ternyata setelah sadar wanita dari klan raksasa ini juga tidak tahu kenapa dirinya masih bisa selamat. Dan di saat itulah lagi-lagi Shin menunjukkan luasnya pengetahuan yang dia miliki. Sebab dengan santai rubah berwarna pink tersebut menjelaskan alasan kenapa Dolores masih berhasil selamat. Yaitu lantaran dia saat hampir terbakar oleh nafas beracun Ordo tanpa sadar telah mengaktifkan sihir bawaan klan raksasa yakni heavy metal. Lalu karena setelah mengaktifkan teknik heavy metal tubuhnya menjadi sekeras logam, jadinya serangan yang dilancarkan oleh Ordo pun sama sekali tidak bisa melukainya. Itu artinya alasan kenapa sebelumnya Dolores tidak sadarkan diri bukan karena luka yang ia derita, melainkan karena terkejut sekaligus ada kemungkinan meski sedikit dia juga menghirup gas beracun serangan dari Ordo tersebut. Dan walaupun saat mengaktifkan teknik heavy metalnya dengan tanpa sadar, namun menurut Shin hal itu bisa terjadi lantaran Dolores sudah cukup banyak berlatih dalam pertempuran. Melihat kakak angkatnya ternyata masih hidup tentu saja membuat Nasians merasa sangat bahagia. Tapi kebahagiaan yang dirasakan Nasians memanglah belum lengkap. Sebab Ordo yang merupakan kakek angkatnya masih tetap menjadi monster walaupun Talisker yang merupakan beyang keladinya telah berhasil dikalahkan. Dan Percival saat melihat kesedihan yang dialami Nasians tentunya ikut merasa sedih juga. Karena walau telah menempati janjinya, dia tetap tidak bisa melakukan apapun untuk mengembalikan Ordo menjadi manusia lagi. Lalu setelah itu barulah Percival sadar jika sedari tadi Shin tidak mau diam seperti sedang mencari sesuatu. Dan ternyata rubah ini memang tengah mencari sesuatu yang penting, yaitu sebuah jimat yang sebelumnya tergantung di pinggang Talisker. Dan setelah berhasil menemukannya tanpa banyak basa-basi lagi, Shin langsung saja menghancurkan jimat tersebut dengan tangannya. Di manga Mokushirōku no Yonkishi chapter ke-13 ini, setelah Shin menghancurkan jimat yang dijatuhkan oleh Talisker, memang terjadi sesuatu yang sangat mengejutkan. Sebab rupanya jimat tersebut merupakan sebuah alat yang mengakibatkan Ordo berubah menjadi monster. Jadinya saat jimat itu hancur, maka secara otomatis Ordo kembali menjadi manusia lagi seperti sedia kala. Dengan kata lain, dengan kembalinya Ordo menjadi manusia lagi, itu berarti misi mereka di Ngarai Gema tersebut bisa dibilang sudah selesai. Nasian pastinya sangat bahagia saat melihat kakeknya itu telah kembali menjadi manusia lagi. Dan saking bahagianya, dia tanpa malu lagi langsung berlari dan memeluk Ordo sambil menangis. Karena kepentingan mereka telah selesai, Percival, Doni serta Shin seketika itu juga memang langsung pergi dari tempat itu. Dan saat mereka baru keluar, ada percakapan yang menurut saya sangat menarik. Yaitu saat Doni menanyakan mengenai apa sebenarnya yang dihancurkan Shin sebelumnya.
Dan ternyata tongkat tersebut merupakan sebuah staf kekacauan, sebuah alat yang memiliki kekuatan kekacauan di dalamnya. Lalu karena di cerita Nanatsu no Taizai serta Mouji Shiroku no Yonkishi hanya satu orang yang mempunyai kekuatan kekacauan, jadi dapat dipastikan jika Arthur lah yang membuat staf tersebut. Dan apa tujuannya melakukan itu untuk sekarang masih belum diketahui. Namun yang jelas sebagian atau mungkin semua kesatria suci yang berada di bawah kepemimpinannya masing-masing dari mereka oleh Arthur telah dibekali dengan staf kekacauan buatannya. Di manga Mouji Shiroku no Yonkishi chapter ke-13 ini, setelah mendengar apa yang dikatakan Shin mengenai Raja Arthur, membuat Percival akhirnya memutuskan tujuan lain dalam hidupnya, yaitu selain ingin mencari ayahnya dan menghajarnya, kali ini tujuannya bertambah menjadi satu lagi, yaitu dia ingin menghajar serta mencambuk Raja Camelot yang tidak lain adalah Arthur. Dan alasan kenapa Percival ingin melakukan itu adalah karena dia tidak ingin ada orang lain yang mengalami apa yang pernah dia alami, yakni kehilangan orang terdekatnya dan paling disayangi akibat ulah dari para kesatria suci. Tentu saja ketika mendengar perkataan Percival itu membuat Donnie sangat terkejut, karena dia tidak percaya kalau teman barunya ini ingin menghadapi seorang raja. Namun jika Donnie terkejut, berbeda halnya dengan Shin. Pasalnya rubah ini malah menyukai tekad milik Percival itu. Akan tetapi setelah Percival bersikap sangat keren, datanglah sebuah kejadian lucu, di mana perut Percival tiba-tiba berbunyi karena lapar. Yang hal itu sebenarnya sangatlah masuk akal, sebab alasan kenapa dia sebelumnya memasuki ngarai gema adalah untuk berburu. Namun Percival malah terlibat dalam sebuah kekacauan yang akhirnya dia tidak lagi mempunyai kesempatan untuk makan. Jadinya setelah kekacauan telah berhasil dia akhiri, rasa lapar Percival pun kembali lagi. Karena merasa kelaparan, Percival akhirnya mengingat kembali dengan taruhan yang mereka lakukan sebelumnya, yaitu siapa yang mendapat buruan paling besar dan kuat akan menjadi pemenang. Dan pemenang berhak memberikan perintah yang harus dipatuhi oleh yang kalah. Lalu mengejutkannya, setelah mengibaskan ekornya beberapa kali, secara tiba-tiba di ekor Shin muncul kelinci mutasi ultramarine yang dikatakan sangat langka serta mahal. Oleh sebab itulah, karena Percival serta Donnie tidak membawa hasil buruannya, jadi secara otomatis Shin lah yang menjadi pemenang dalam pertaruhan ini. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Shin, mereka berdua harus menurutinya. Di saat mereka tengah sibuk membicarakan mengenai pertaruhan, tiba-tiba Nasyans datang menghampiri. Dan mengejutkannya, ternyata alasan kenapa Nasyans mengejar kelompok Percival adalah karena dia ingin ikut melakukan perjalanan dengan mereka. Dan tentu saja Percival dengan mudah langsung menyetujuinya. Namun berbeda halnya dengan Percival, Donnie pada awalnya tidak setuju dengan bergabungnya Nasyans. Tapi setelah Shin memberi perintah, Donnie pun tidak bisa lagi melakukan apa-apa sebagai orang yang kalah dalam pertaruhan. Nasyans di manga Mouji Shiroku no Yonkishi chapter ke-13 ini memang mengatakan jika Ordo lah yang menyuruhnya untuk meninggalkan ngarai gema dan belajar mengenai dunia luar. Yang hal itu bertujuan supaya dia nantinya bisa menjadi seorang apoteker hebat seperti impiannya. Namun lucunya, karena tidak ingin mengakui perasaannya, Nasyans di chapter ini juga mengatakan tidak bisa membiarkan Percival pergi lantaran dia merupakan kelinci percobaan pertamanya yang sangat efisien. Jadi karena tidak ingin kehilangan kelinci percobaan yang sangat efisien, itulah apa yang dikatakan oleh Nasyans kenapa dia ingin ikut perjalanan bersama dengan Percival. Padahal kenyataannya alasan kenapa Nasyans mengikuti Percival karena dia ingin dekat dengan teman pertamanya. Dan hal itu bisa kita ketahui dari kata-kata Ordo yang mengantar perjalanan Nasyans dari jauh. Dan saya rasa hal itu memanglah sangat wajar, sebab selama ini Nasyans memang selalu tinggal di ngarai gema. Dan di tempat itu dia hanya tinggal bersama dengan Ordo, Dolores, serta para peri, yang mereka semua itu tidak bisa disebut sebagai teman. Jadi bisa dibilang Percival merupakan teman pertama bagi Nasyans. Makanya karena ingin mengikuti teman pertamanya itulah kenapa Nasyans melakukan perjalanan dengan kelompok Percival. Nasyans tentunya sangat bahagia setelah Percival mau menerimanya dalam perjalanan kali ini. Dan kebahagiaan itu bisa dilihat dari raut wajahnya yang terlihat amat berseri-seri. Dengan begitu, sekarang karena Nasyans telah bergabung dengan perjalanan ini, kelompok mereka menjadi bertambah, yaitu 3 orang manusia serta seekor rubah.
Dan tujuan mereka saat ini tetap tidak berubah, yakni menuju ke Lyoness. Kira-kira akan seperti apakah keseruan perjalanan yang dilakukan oleh kelompok Percival yang tengah menuju ke Lyoness ini? Penasaran bukan? Jika penasaran, kalian tunggu saja kelanjutan jalan ceritanya pada chapter-chapter selanjutnya. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai manga Mokushiroko no Yonkishi chapter ke-13-nya. Dan kalau menurut kalian, kejadian manakah yang paling menarik? Apakah kalian mempunyai pendapat? Jika punya, jangan pernah sungkan atau ragu untuk menuliskannya pada kolom komentar. Karena komentar itu sangat berarti bagi saya atau teman-teman lain yang membacanya. Sebab komentar kalian tersebut bisa dijadikan bahan referensi untuk saling bertukar pendapat antara kita semua.